Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal throttle body ya. Entah mengapa ya, masih ada saja yang ngomong membersihkan throttle body itu penting. Nggak berarti penulis menganggap bahwa apa yang diomongkan si bro itu salah. Yang menurut penulis salah itu adalah persepsinya. Jadi ketika ada kendaraan itu butuh throttle body, persepsinya bukan karena motornya itu bakal tidak akan optimal tanpa melakukan servis throttle body. Persepsinya harusnya bukan begitu. Tapi persepsinya harusnya adalah kendaraannya pasti ada masalah kalau sampai harus servis throttle body terus. Jadi persepsinya itu ya yang harus diperhatikan. Tadi lihat nggak ada Mio yang kepental-pental lewat jalan gini. Nah itu adalah satu, karena engine stoppernya nggak diganjel. Dua, suspensinya sudah nggak ada hambatan sama sekali. Jadi gerakan suspensi jadi liar, karena liar itu jadi kepental-pental kayak gitu. Jadi yang namanya suspensi itu bukan cuma per ya, tapi ada shock breaker. Kalau shock breaker rusak ya harus diperbaiki. Kenapa penulis ngomong bahwa kendaraan yang butuh di servis throttle body itu adalah kendaraan yang bermasalah? Karena ya selama ini penulis itu kalau punya kendaraan nggak pernah ya namanya bersihkan throttle body, bersihkan karburator gitu ya. Dan ketika ternyata butuh pembersihan, itu terjadinya setelah ada masalah. Jadi pertama dulu penulis punya Suzuki Spin ya. Jadi yang mengalami masalah karbu itu Suzuki Spin. Jadi nggak enak. Jadi turun performanya. Kenapa? Karena penulis pernah lepas filter. Jadi sehari saja lepas filter, performa kendaraan turun parah. Jadi lepas filter cuma sehari, kendaraan dipakai 40 km, performa sudah turun. Nah itu ya memang butuh pembersihan karbu. Terus setelah itu karena motor habis crash, ternyata kemudian masalah, terus ternyata sekalian diserviskan ya, ternyata tukang servisnya ini nggak teliti. Ada bagian filter yang nggak dipasang. Nah, penulis tahunya itu setelah kok makin lama makin nggak enak gitu ya. Akhirnya diserviskan, pada waktu ngelepas itu kelihatan bahwa ada kelingan box filter yang hilang. Jadi harusnya kalau di Suzuki Spin itu filter itu pakai kelingan sehingga bisa rapet ya. Nah itu kelingannya hilang, bagian pengunci boxnya hilang. Karena kunci boxnya nggak ada, udara kotor bisa masuk. Jadi ternyata udara bocor yang ada di box filter itu yang bikin throttle karbonnya jadi harus diservis. Nah selain itu ya, motor-motor penulis mau yang Honda Beat Next 2, sebelumnya juga Honda Supra Fit, yang sekarang ini NMAX, sampai umur sekarang ini nggak pernah ya butuh yang namanya servis throttle body. Jadi penulis merasa kenapa gitu loh sampai ada orang yang butuh servis throttle body.
Ada juga yang ngomong, wah throttle body itu juga bisa kotor karena overlapnya valve gitu. Penulis nggak paham overlapnya valve itu apa hubungannya, udara dari mana emang, apa uap oli, apa terus emang kalau overlap itu terus udara mundur gitu larinya. Jadi misalnya dari knalpot menuju ke filter udara gitu, apa emang hubungannya? Kalau memang itu uap oli, ya kan cuma uap aja, mungkin cuma membawa kotoran dari ruang oli ya, bukan dari ruang bakar. Tapi kotoran kayak gimana sih emang? Sekotor apa? Kalau nggak ada debu ya nggak akan toh jadi bikin kotoran yang menempel gitu. Karena kan ya kalau uap oli ya pasti akan kesemprot sama uap bensin ketika proses pengkabutan, ketika injektor nyemprot cos gitu kan, jadi ke bersih, ke sapu sama bensin dan udara, campuran bensin dan udara ketika proses pengkabutan. Apa hubungannya? Penulis masih penasaran, tanya karena bro-nya ini masih belum jawab. Ketika penulis tanya, emang apa sih efek negatifnya kalau throttle body itu tidak dibersihkan? Penulis belum dapat jawaban. Kalau dibilang kendaraan performanya turun, selama ini performa kendaraan penulis throttle body tidak pernah dibersihkan, nggak pernah ya merasa turun. Kalau misal ada orang yang melakukan komplit ya, carbon clean, injektor clean, throttle body clean, gurah ruang bakar, rasanya dia dapat peningkatan performa itu bukan dari pembersihan throttle bodinya, tapi dari injektor cleanernya dan pembersihan ruang bakar. Yang penulis sendiri nggak mengalami hal itu karena penulis sudah pakai aditif minyak samin Caponta. Kerasa performa turun pakai minyak samin Caponta, wes meningkat lagi performanya. Karena minyak samin Caponta itu kan membersihkan injektor dan sekaligus ruang bakar. Kok bisa? Ya mungkin aja ada hubungannya dengan yang penelitian pembersihan ruang bakar dengan aditif stearik acid. Ya mungkin penulis pakai margarin karena setahu penulis margarin itu stearik acidnya banyak dari bahan minyak kelapa sawit, diambil yang bagian padatan itu terutama dari palmitic acid dan stearik acid. Memang masalah apa saja sih yang bikin orang itu jadi harus sering bersihkan throttle body? Yang terutama adalah masalah dari filter udara. Jadi terutama sih untuk mereka-mereka yang menggunakan filter stainless steel. Tapi ada juga yang karena memang dari pabrikannya filter udaranya itu kurang baik, atau box filter udaranya kurang baik, kurang kedap, sehingga udara luar bisa mudah masuk ke ruang throttle body, atau filtrasinya yang kurang begitu bagus. Dan ini ada, tapi bukan di motor ya. Kalau di motor kebanyakan kan pakai filter kertas, filtrasinya cukup baik. Tapi entah ya kalau merek Honda ya, setahu penulis kalau merek Yamaha dan Suzuki filter kertasnya baik. Kalau merek Honda penulis nggak tahu yang sekarang nggak gimana. Kalau misalnya dikasih filter yang
apa istilahnya lega gitu ya, yang nafasnya plong gitu ya, penulis nggak tahu lagi ya. Kalau filter kayak gitu ya memang jadi harus jauh lebih sering bersihkan throttle body. Jadi terutama untuk mobil ya, untuk mobil itu ada yang memang secara throttle bodinya itu secara filternya itu filtrasinya buruk, dan ini penulis alami sendiri ya di mobil Ayla penulis. Sepertinya mobil Toyota dan Daihatsu kebanyakan filtrasi udaranya buruk. Enggak menutup kemungkinan mobil-mobil lain juga filtrasi udaranya buruk. Cirinya apa? Ya cirinya kalau sudah ribuan kilometer, debu itu bisa jadi muncul di dalamnya box filter. Jadi filter udara itu kan fungsinya adalah untuk menghalangi debu ya. Kalau nggak ada filter udara, maka ya box filternya akan jadi throttle bodinya, dalaman mesinnya akan mudah kemasukan debu. Tujuan utama box filter itu adalah untuk membuat penyaringan yang tidak terlalu menghalangi udara. Makanya box filter itu dibuat besar. Makin besar makin baik, karena udara jadi lebih mudah tersaring tanpa harus membuat filtrasinya itu rapat. Nah rupanya kalau untuk mobil filtrasi itu kurang besar ya dibanding dengan jumlah sedotan udaranya. Silindernya ada 4, tapi ukuran box filternya cuma segitu. Dibanding misalnya NMAX ya, cuma 1 silinder tapi filtrasinya segitu. Jadi 1 silindernya NMAX ukuran filternya cuma setengah kali dari 4 silinder kan ya, itu berarti ukuran filter untuk mobil itu kurang besar. Tapi yang jelas di mobil penulis sendiri itu ada debu di balik filternya. Penulis tahunya ya ketika cek-cek gitu ya, kok diusap tangan bisa ada debunya gini gitu loh, nggak sip itu. Dan kalau untuk mobil sekelas Toyota, sekelas Daihatsu yang 1500 cc-an gitu, efek sampingnya besar ya. Efek sampingnya adalah RPM mesin jadi tidak stabil karena idling speed controlnya atau sensor-sensor lain jadi kena debu. Karena kena debu, kerjanya tidak sempurna, bikin mobil jadi nggak enak. Apalagi kalau mobilnya matic. Mobilnya matic, kalau RPM naik-naik sendiri itu sesuatu yang mematikan ya, sesuatu yang berbahaya sekali ya. Karena mobil jadi jalan-jalan sendiri. Itu cuma salah satu penyebab sih. Penyebab lainnya karena panas. Dan kalau soal panas ini lebih tepatnya adalah aliran udara panas kipas radiatornya diarahkan, jangan balik masuk ke mesin lagi, jangan diarahkan ke aki, jangan diarahkan ke throttle body atau sensor lainnya, tapi arahkan ke bawah. Tapi selain itu, kotoran ini juga salah satu sumber masalah, dan penyebabnya adalah karena filtrasi udara yang kurang bagus. Nah kalau filtrasi udara kurang bagus, solusinya apa? Ya pakai filtrasi udara yang bagus. Gimana caranya filtrasi udaranya jadi lebih bagus? Mau pakai masker kah? Kain kah? Atau kayak macam penulis pakai busa inox lah. Yang penting filtrasi udaranya bagus.
Nah, kalau filtrasi udaranya bagus, menurut penulis nggak butuh lagi lah yang namanya servis throttle body itu. Dan setelah penulis pakai trik itu, ya mobil penulis lancar-lancar aja. RPM nggak pernah gantung lagi walau sudah dipakai ribuan kilometer. Padahal biasanya habis diservis sebulan penyakitan lagi. Nah, itu enggak kok, lancar, normal. Itu jadi bukti bahwa ya kalau ada yang butuh servis throttle body berkala, pasti kendaraannya ada masalah. Entah masalahnya dibuat oleh pemiliknya sendiri atau karena cacat dari pabriknya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.